Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Siapapun yang sakit di tempat ini, semoga Allah berikan kesehatan semuanya. Yang memiliki keluarga dalam keadaan sakit, semoga keluarganya pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mungkin ada keluarga kita yang dalam keadaan sakit, orang tua kita, semoga diberikan kesehatan. Siapapun yang mendoakan orang mukmin ini tidak perlu mengenal dan tidak kenal atau harus kenal kepada siapa yang akan kita doakan. Yang penting mukminin mukminat doakan, Bunda. Seperti itu ya. Allahumma shfina washfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Bunda kelak nanti kalau Bunda sering banyak mendoakan orang lain yang ibu sendiri tidak kenal, hebat. Apa hebatnya? Banyak orang yang mendoakan Bunda dan Bunda tidak kenal. Subhanallah. Kalau ibu melihat jenazah sedang berlalu, lewat jenazah ini, Bunda melihat ini mukminin, mukminat kelihatan. Iya, misalnya ada ambulan kah, kelihatan yang di depan ambulannya mungkin wajah-wajahnya muslimah, wajahnya pakai jilbab segala macam. Ada yang meninggal nih. Kita langsung Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Iya, doakan orang yang meninggal tersebut. Subhanallah, nggak usah tahu siapa dia ya, nggak kenal, nggak usah didoakan. Saya nggak tahu, nggak usah didoakan. Punten, doa Bunda itu sampai kepada orang yang wafat. Sampai kapan? Saat itu. Efeknya apa buat kita? Buat kita nanti ketika meninggal, banyak doa yang ibu terima dan ibu tidak tahu siapa yang mendoakan. Hebat nggak kira-kira? Sampai ibu akan merasakan, ya Rabb, ini doaku banyak banget nih. Siapa yang kasih, siapa yang bagi, siapa yang memberi. Ikhlas sekali ini mendoakannya. Dari mana? Dari abangku? Mungkin bukan. Dari temanku? Bukan. Sahabatku? Bukan. Dari mana? Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Siapa mereka? Dia tidak mengenal Anda, Anda pun tidak mengenal dia. Kok bisa? Karena Anda selalu mendoakan orang yang tidak pernah Anda kenal. Subhanallah. Jadi tidak ada ruginya Bunda kalau sedang berlalu ada orang yang memang perlu dikasihani di jalan, yang sedang jualan, lalu kadang-kadang malam-malam sambil menunggu jualan yang ngantuk-ngantuk gitu. Ibu jangan, kasihan ya. Kalau hanya sekedar kasihan, tidak afdal dan tidak mencerminkan seorang mukmin. Iya, kalau kasihan ada dalam hati, keluarkan cerminan seorang mukmin plus doa. Kasihan dia ya. Semoga Allah berikan rezeki yang banyak, halalan thayyibah. Itu baru mukmin. Iya, melihat orang yang ucan-acan, yang gereme, apa tuh namanya? Gereme itu apa? Yang centil gitu ya, yang kan banyak di jalan-jalan misalnya, wae gitu. Ibu udah, enggak bagus, jangan begitu. Ibu katakan, aduh kasihan ya. Perlu dikasihani mereka. Kasihani tidak mendapatkan apa? Mungkin bimbingan, tidak mendapatkan hidayah, yang pakaiannya semena-mena semaunya. Kasihan ya Allah ya. Ya Allah kasih hidayah. Bisa nggak begitu kira-kira? Ketika melihat satu kemungkaran, kasihan hidayah, berikan hidayah. Ketika melihat orang yang karena perlu dikasih, berikan rezeki. Ketika orang dalam keadaan, berikan kesembuhan. Subhanallah. Ketika di rumah sakit, ibu misalnya nebus obat atau nganter teman, nganter sahabat, tiba-tiba ada orang dalam keadaan sakit lagi gini, ya Rabb, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan ya Allah. Ada sedang di rumah sakit melihat orang sedang hamil, ya lagi jalan, mudah-mudahan anak dijadikan anak yang soleh atau soleha. Pokoknya cerminan seorang mukmin bukan melihat apa yang dilihat lalu komentar tanpa ada doa, bukan cerminan seorang mukmin. Saya dipahami nih ya. Cerminan seorang mukmin, akhlak seorang mukmin, apapun yang dilihat ada komentar positif plus doa. Nah ini dia nih. Kita nih ketika melihat kadang-kadang komentarnya negatif. Habis komentar negatif nggak ada doa. Itu tuh kelirunya. Tapi begitu melihat komentar positif, mungkin dia berbusana seperti ini, mungkin dia tidak tahu ya. Mungkin belum ada yang bimbing ya. Husnudzon kan? Mungkin, ya Rabb, mudah-mudahan ada yang dapat membimbingnya, mudah-mudahan ada yang memberikan petuahnya, nasihatnya, dan berikan dia hidayah. Hebat ya. Begitu rasain neraka, awas. Astagfirullah. Kadang-kadang dalam perasaan, apa dia nggak tahu neraka kali ya? Gimana sih ceritanya? Dasar, tidak boleh begitu Bunda. Punten, hari ini saya ada SMS masuk. Ini nanti malam ada pengajian di At-Taqwa. Iya. Tapi di situ ada beberapa ibu-ibu yang akan hadir tapi tidak berjilbab. Dan mungkin dari kantornya itu, dari kantor maklum gitu kan, masih segini gitu. Tapi mau hadir di pengajian, boleh nggak? Karena dia itu mau hadir, pengen banget ngaji, cuma ini udah kadung berangkat dari rumahnya nggak bawa apa-apa. Bisa dipahami nih ya. Jadi kan dari kantor sambil lewat kan maghrib pengajian, saya mau habis maghrib aja. Isya selesai gitu ya di masjid apa itu ya, Taqwa di sana itu. Saya katakan subhanallah,
Kalau untuk ngaji mah silakan saja. Tapi adab di masjid seperti apa? Tapi Anda yang bertanya, bisa nggak nyiapin jilbab ataupun kerudung atau apa? Subhanallah. Sementara orang kantoran yang soleha yang lainnya, selain dia bawa busana yang rapih di kantor pakai jilbab, dia juga bawa mukena. Dia bilang, baik, insya Allah saya carikan mukena untuk dia. Nah, begitu kan beres. Iya. Kenapa? Itulah orang mukmin itu, untuk saling berhusnudzon kepada setiap orang. Melihat yang buruk, jangan komentar buruk dulu. Tapi mungkin gara-garanya mungkin ini ya, doakan. Ada orang di pengajian, begitu duduk langsung ngantuk, percuma datang kemari, mendingan di rumah aja. Itu sudah suudzon. Kasihan ya, mungkin suaminya semalam sakit, mungkin anaknya sakit, mungkin ngurusin ini. Ya Rob, hebat dia ya, dalam keadaan sibuk aja bisa datang ke pengajian ya. Siapa tahu memang dari awal sampai akhir ngantuk, tapi pahalanya lebih besar. Siapa tahu kan, daripada semuanya melek semua, tapi dalam hatinya dia ngapain sih, komentar begitu jelek, komentar jangan. Iya, tapi punten dengan mengatakan kebaikan yang harus didapat. Bisa dipahami ya.